Ketika saya menemukan itu, saya melihat banyak karya yang dibuat lokal. Dan ketika itu langsung menjadi sini dan langsung memutuskan yang bikin komik buat cerita gitu. Saya buat bikin komik lokal di budaya di tempat kita sendiri. Akhirnya saya mulai coba bikin naskahnya narasi, saya coba publish, saya coba kirim naskah masuk ke komik kompilasi. Jadi saya bikin barang sama komunitas lain. Jadi itu kalau dunia sih sebetulnya dulu saya besok komik saya sendiri. Pas SMP itu saya bilang sama teman saya akan bikin komik dalam 3 tahun. Saya sebelum SMA jadi komik. Jadi setelah itu, jadi momen pertama saya mengenal lokal dengan platform yang ada di internet itu bisa membuka mata saya tentang komunitas komik yang ada di sini. Kemudian akhirnya saya melanjutkan ke Bandung, saya kuliah, dan di Bandung saya menemukan momen kedua. Momen kedua adalah saya menyadari Indonesia itu punya komunitas komik yang sangat kuat. Dia di seluruh kota itu ada komunitas komik. Dan Jawa Barat, khususnya Bandung, ada salah satu kota di mana komik itu paling banyak dan paling kuat. Iya, banyak banget. Komunitas itu banyak juga. Jadi studio A, B, C, ada komunitas banyak lah. Itu banyak banget. Dan di Bandung tuh ada acara rutin tahunan namanya Pasar Seni Bandung. Aku kan itu rutin, ya sudah 8 tahun kok. Itu di kalau disebutin sama komunitas itu tuh semacam lebarannya komunitas. Itu bisa ketemu komik dari seluruh Indonesia, sama gue bisa kesana. Sebenarnya acara yang bikin saya ada kalau misalkan Bandung tuh sangat kaya sama. Nah tahun ini tuh nggak ada liburan. Kalau tahun lalu biasanya bulan Juli. Tempatnya mungkin di Gaga. Enggak sih biasanya di Gaga. Rutin banget dan memang ternyata komunitas komik itu cukup terbuka sama orang-orang baru. Bahkan saya sebagai pemula pun saya bisa mengontak komik sebagai profesional bilang, saya mau main di sana ya, boleh kita bisa main ke rumah, kita bisa ngobrol. Jadi benar-benar guyupnya itu sangat terasa. Terus juga dari segi marketnya yang dari segi yang baca, komik itu juga banyak banget yang baca. Mulai dari sosial media itu bisa dipakai buat komik. Di toko buku dalam buku pun ada ini komik saya yang saya bikin di tahun 30 ya. Judulnya Sang Juara, ini masa kemajuan tahun. Itu juga di buku ada, terus di dalam platform lain kayak Line Webtoon dan sebagainya juga banyak banget. Nah, banyak banget. Dan itu komik itu sekarang sudah sangat apa ya? Kalau bisa dibilang sangat demokratisasi lah. Semua orang bisa bikin, semua orang bisa publish. Jadi nggak perlu proses yang panjang. Kalau dia bisa berkarya, dia tinggal fokus aja. Apa yang bagusnya yang suka bisa dijadikan uang, bisa dipublish ke market yang lebih luas dan sebagainya. Nah, terus untuk menutup cerita saya, berapa tahun ke belakang, akhirnya saya mulai pindah fokusnya dari yang tadinya fokus di komik, dan saya fokus pengen membuat lingkungan yang sehat di dalam kampus saya supaya anak-anak untuk komik itu bisa berkarya dan bisa saling mengenal. Akhirnya di tahun ketiga kuliah, saya membuat sama teman-teman saya bikin suatu komunitas yang namanya adalah Belajar Komik. Nah, Belajar Komik ini komunitas kegiatan mahasiswa yang dia memang fokusnya itu pengen bikin komik. Sekarang udah tahun pertama itu selesai. Jadi saya belum masuk ke tahun keduanya. Cuma kebetulan tahun ini saya udah turun jabatan ke jabatan tahun lagi. Saya tahun-tahun masih ada berlanjut. Sekarang saya jadi senior yang nonton dan masukan aja gitu. Nah, terus kebetulan banget kemarin waktu pas bulan April, saya diajak sama dosen di kelas ini. Dosen di kelas ini minta kalau belajar komik ini bikin event komik nasional. Karena banyak komikus di Bandung yang beda generasi. Maksudnya ada komikus yang muda sama yang lebih senior. Nah, harapannya dengan event ini kita pengen menyatukan lagi kedua generasi itu. Jadi nggak ada lagi beda antara komikus senior sama yang muda, mungkin sama-sama berkarya bareng-bareng. Nah, kemarin itu eventnya namanya Paneloka. Nah, Paneloka itu udah hampir jadi. Cuma karena ada pandemi akhirnya di cancel. Tapi harapannya semoga tahun depan bisa jadi lagi dengan tujuan komikus yang ada khususnya di kota Bandung ini bisa ketemu, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling tahu siapa aja sih yang sama-sama berarti di Bandung, bisa saling memanfaatkan. Nah, mungkin jadinya masih sudut pandang dari komik itu sih.
karena kalau bagi saya sangat suka komik itu kesannya visual dan sangat mudah dipahami, anak-anak kecil pun bisa baca, jadi kayak apa ya, sangat mudah dipahami lah ini di bawah. Mungkin kalau pesan saya terkait literasi, terkait penulisan, menurut saya membaca dalam konteks yang luas, mau baca buku, mau baca komik, mau dengerin speech, mau dengerin apa ya, aku tidak terlalu yang sebagainya, tapi semuanya adalah proses kita menjadi diri. Kita melihat gagasan dari kehidupan yang lain, kita mencoba memahami kehidupan yang lain, dan apa ya, melihat gagasan yang baru, jadi jadinya memperkaya pemikiran kita. Itu kalau menurut saya adalah apa yang jadi intinya dari membaca. Jadi saya itu. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Biasanya Pak, ternyata daya fantasi masa kecil juga mampu mendorong untuk menjadi ideal di masa depan ya. Berarti kita harus memulainya dari kecil. Iya. Ini komik ya, memang komik ternyata bukan hanya cerita humor saja ya, tentang komik horor, ada komik romantis. Saya mencoba menginterpretasi di webtoon itu sebulan nggak selesai. Mau bikin buku ceritanya dengan Pak Usman atau dari komik ini dia analisis seperti itu melalui webtoon itu seperti apa? Banyak, jadi tidak salah kalau dibantu ada 8.300 komikus yang tercatat ya, tercatat. Nah, baik Mas Ahmad, terima kasih ininya. Akan di-share. Selanjutnya ke Pak Aris. Mana Pak Aris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Nanda. Saya dari Sukabumi. Kebetulan sampai dengan 2015-2016 saya belum bersentuhan dengan kegiatan tulis-menulis. Saya masih bekerja di sebuah perusahaan manufaktur di bagian manajemen sistem. Nah, ada satu hal yang menarik yang melatar belakang saya kenapa saya beralih. Pertama, ada satu pertanyaan, kenapa perusahaan otomotif ataupun elektronik kayak Yamaha, Honda, Toyota, Samsung, LG itu inovatif. Kebetulan perusahaan saya vendor dari perusahaan-perusahaan tersebut, saya sering berinteraksi dengan bagian manajemen pengetahuan mereka. Ternyata kuncinya sederhana, adanya atmosfer inovatif. Bagaimana cara membangun atmosfer inovatif itu? Berdasarkan pertanyaan saya ke mereka itu hanya dua, itu bagaimana pengetahuan itu dioper-oper aja dari tafsir eksplisit. Ya kalau bahasa kita kan nggak cuma baca, menulis membaca. Apa yang dibaca ya tuliskan, apa yang dituliskan dibaca. Sehingga dengan itu pengetahuan itu berkembang di perusahaan mereka dan otomatis dengan terbentuk atmosfer itu inovasi itu ya dengan sendirinya keluar gitu. Itu saya coba terapkan. Saya tuh memformulasikan tiga formula yang saya jajaki dari 2016-17 sampai sekarang itu. Yang pertama writing for integrity. Bulan 2017 komunitas kami juga bermitra dengan KPK tali integritas. Jadi saya mau mencoba pendekatan lain dengan tidak tentang bermitra dengan KPK teriak-teriak berani jujur enggak, tapi juga menulis dengan menulis. Artinya kalau bahasa kami itu bergerilya gitu, bergerilya mengamalkan. Kan kalau menulis itu ya saya yakin para penulis itu nggak bisa bohong dengan apa yang ditulisnya. Kalau bohong mungkin ya feelnya nggak terasa kan gitu. Jadi menulis itu kan dibutuhkan kejujuran kan gitu. Ya kira dengan menulis itu satu pengalaman karakter yang luar biasa. Yang kedua, tadi betul dikatakan oleh kawan saya ini yang dari Sukabumi
akui juga ya. Tetangga saya ini bahwa menulis itu ya harus dimulai dari rumah. Maka formal kami itu membawa literasi kembali ke rumah. Jadi kebetulan apa yang kita kerjakan ya kalau udah ada perubahan akan mendapat apresiasi dari Hari Aksara Internasional tanggal 9 nanti. Membawa literasi kembali ke rumah. Maka bagaimana sebenarnya yang rawan itu remaja. Pada saat ini yang rawan itu remaja. Cuma saya mencari di rumah itu kan yang berperan utama itu orang tua. Nah, berdasarkan temuan kami pengamatan kecil-kecilan, orang tua itu jarang bersama remaja, mendampingi remaja itu jarang. Ada jarak gitu, ada jarak sehingga kalau kita mengenal kenakalan remaja itu sebagian besar dikatakan tidak harmonisnya komunikasi antara orang tua dengan remaja tersebut. Begitu kami telusuri kembali, ternyata orang tua ini kumpulnya di mana? Di PAUD. Nah, di PAUD. Kami coba masuk ke PAUD. Sekali lagi, kami tidak membawa yang sekarang kan kalau di PAUD pasti mewarnai kebanyakan kan. Kami meminta anak-anak itu untuk menggambar, bercerita lewat gambar. Begitu mereka diminta bercerita, mereka bertanya, kita arahkan ke buku. Coba lihat, ada bukunya seperti ini. Mereka mencari, mereka berimajinasi dan lain sebagainya. Ini pernah kita uji coba di kebetulan 2 tahun 2018 di Festival Anak Bandung. Kami mendapat stand gratis dari Provinsi. Modal kami cuma kertas A3 itu sama pensil warna. Anak-anak menggambar, setelah menggambar diminta bercerita apa yang mereka gambar, terus dipajang karyanya di dinding-dinding. Ternyata itu membentuk satu cerita, itu menjadi satu rangkaian. Tahun kemarin juga saya diajak Kang Dede ya ke Natuna ya, ke Serang. Diminta untuk bagaimana anak-anak dan Natuna yang 3T ini bisa menulis. Nah, kita ajak bercerita juga tadi. Alhamdulillah tidak sampai 1 hari, setengah hari waktu itu terkumpul 8 tulisan dari anak. Dari sangat kualitas minat baca dan lain sebagainya itu mungkin perlu ditinjau ulang kalau aksesnya sudah memadai. Kalau aksesnya belum memadai, kita jangan dulu berkesimpulan minat baca kita rendah tinggi atau lain sebagainya. Kita berikan dulu, kalau sudah ada, baru kita bisa menilai seperti itu. Dan yang ketiga, di era informasi yang saat ini demikian gencar, hal juga yang saya di Sukabumi, saya coba untuk lokalannya menggaungkan lalapan Sukabumi. Ketika berbicara budaya Sukabumi, orang luar yang mainstream kebanyakan langsung cita gelar, padahal masih banyak. Begitu berbicara geopark itu pasti seletu. Padahal geopark itu kan dari 3 zona ya, ada Seletu, Jampang, Solo dan sekitarnya. Di sana di Solo kan ada mencari. Sebulan kemarin saya bersama anak saya yang 6 tahun coba berkeliling ke 3 situs, Ciaca, Bumi, sama di Cangkup. Ya, itu sangat luar biasa kurang terawatnya kan gitu. Itu juga, tapi sebenarnya kalau kita sebagai penulis menarasikan itu ada cerita yang luar biasa baik fiksi maupun non fiksi. Intinya sih menurut saya butuh selain kerja keras dan kerja cerdas dibutuhkan kerjasama ya. Saya sangat berbahagia berkesempatan untuk hadir di sini.
bukunya ya, membuat satu reading itu yang sangat luar biasa antusiasmenya. Yang terakhir sebelum pandemi di Januari itu saya mencoba membuat satu WA group. Saya menantang para anggota di sana untuk menulis. Nah, sebelum dibukukan tulisan itu kita diskusikan dulu. Alhamdulillah dari 100 yang daftar, 40 yang mengirim tulisan, 20 yang berani mendiskusikan. Tapi masalahnya yang dibukukan itu yang sudah didiskusikan, kita beri kesempatan penulis itu menceritakan isi tulisannya. Jadi setelah dia ceritakan, dia bisa mengevaluasi diri, oh begitu terjadi di sini kekurangannya di sini yang harus dilengkapi, di sini harus ditambahkan. Jadi mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kita dengan kolaborasi bisa meningkatkan materi literasi yang bagus di Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Haris, dan dengan kolaborasi mudah-mudahan kita mampu menciptakan atmosfer baca bersama namanya budaya baca bersama. Kita harus kerja sama, kerja keras dan kerja cerdas di antara kita. Kemudian juga kami di demokrasi itu juga memberikan virus-virus yang baik buat para penulis dan para calon penulis. Baik, terima kasih Mas Aris. Sekarang ke Kang JJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai perbincangan saya pagi ini dengan sebuah quote bahwa menulis itu adalah jakatnya dari membaca. Saya sering mendengar istilah seperti ini karena kita banyak membaca buku, Pak. Puluhan ribu buku, mungkin sudah melakukan referensi, tapi kadang kita lupa bahwa kita harus berzakat dengan menulis. Jadi ini menjadi sebuah cambuk buat saya ketika saya juga ditegur sama Mas Bom. Ketika itu saya ditanya, Ambil, sebagai pegiat literasi tidak hanya mengkampanyekan membaca saja, tapi sudah saatnya rak-rak buku kita itu diisi oleh karya-karya kita, bukan karya-karya orang lain. Kita sering main di Gramedia, bahkan mungkin beberapa tempat yang etalase buku segala macam. Kita jarang melihat karya-karya kita ada di sana. Nah, inilah yang motivasi saya sampai saya terjun mungkin 3 tahun terakhir ini, karena memang dulu saya berangkat menulis itu karena waktu sekolah saya adalah jurnalis sekolah tuh. Jadi saya memang senang mainnya di perpustakaan, baca majalah Horizon yang isinya itu puisi-puisi kayak penyair-penyair Indonesia seperti Bilan juga belajar artikel buku bahasa Indonesia. Itulah yang membuat saya akhirnya tertantang untuk saya mau menulis sejak saat itu. Dan di 2015 itu saya berkesempatan untuk mendirikan Taman Baca Masyarakat di kampung saya di Kalimantan Selatan. Dan 2 tahun saya berjuang keras bagaimana mengkampanyekan membaca kepada masyarakat supaya mendekatkan buku kepada masyarakat. Saya dorong gerobak, kami beri nama gerobak baca keliling atau GBK. Itu hadiah dari cucunya Bung Karno, Ibu Putih Guntur Soekarno yang pada saat reses datang ke kampung saya, dan saya kasih 5 juta. Tapi ini harus jadi sebuah legacy kan, peninggalan. Oke, saya pikir kemudian saya diskusi dengan para pemuda, ada pemuda yang punya kelas listrik di sana dari buat global. Sejak saat itu saya keliling kampung dengan teman-teman pemuda dan juga teman-teman baca masyarakat. Di tahun 2017 saya didaulat oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadi penanggung jawab program tabung literasi selama 1 tahun. Dan di 2018 saya juga menjadi Serdang untuk mendapatkan penghargaan sebagai LDN kreatif 2018. Dan itu menjadi cambuk buat saya bahwa mungkin sudah saatnya saya sekarang, kalau dulu mengkampanyekan membaca para masyarakat, sekarang saya sedang berkol dan giat-giatnya mengajak para pelajar, bapak ibu guru, bahkan sampai ke tingkat dosen, saya sampai beberapa kali rumah menulis Pak, kita bikin buku Pak. Kalau kita tidak membuat buku, tidak menulis, kita akan dilupakan oleh sejarah. Dan alhamdulillah Pak, itu 2 tahun terakhir saya ya sempat juga down Pak, karena memang tidak ada support waktu itu. Tapi alhamdulillah Dinas Perpustakaan Kabupaten Kuningan itu selalu support akademiknya, juga teman-teman bergenerasi, Dinas Pendidikan, bahkan juga Pak Bupati. Akhirnya lahirlah beberapa karya, ada pelajar literasi, karya anak pelajar di SMP, Kabupaten Kuningan, juga ada Kuningan Bercahaya yang merupakan buku. Makanya sekarang mereka
sudah jadi 15 kan, jadi embrio literasinya sudah berhasil kan di sana. Terima kasih buat Kang Aris. Ya, dan tidak hanya lepas di situ saja, saya juga sering ikut kegiatan dengan Kemdikbud, saya diajak ke Jambi, kemudian juga ke Jogja ya. Kita juga menuliskan praktik baik kita yang dijadikan buku oleh Kemdikbud ini berjudul Emerging Generasi Praktik Baik Pegiat Literasi se-Indonesia. Jadi karya-karya kita memang ada di sini, ada Kang Heri, Kang Aris, Kang Nero, dan beberapa teman pegiat literasi di Jawa Barat. Namanya sudah memang cukup dikenal ya di tingkat nasional seperti itu. Dan fokus saya kan di pendidikan, Pak. Karena saya pikir apa ya, anak-anak di sekolah, pelajar itu punya potensi untuk menulis. Sejak saat itu saya pun rajin datang ke sekolah-sekolah, door-to-door, karena diundang untuk mengisi acara literasi. Bahkan yang terakhir ketika saya 2015 sampai dengan tahun 2018 itu menjadi penanggung jawab program pramuka internasional, waktu itu namanya program Exager Hobbies. Saya mengajak anak pramuka Pak keliling Indonesia naik kereta api, itu gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Saya kerjasama dengan PT Kereta Api, saya kerjasama dengan Harian Pada Cirebon dan juga keluarga di daerah Jawa Barat. Akhirnya program itu diapresiasi Pak, dan mengantarkan saya mendapat penghargaan dari Raja Swedia dan Raja Arab Saudi pada tahun 2016 sebagai multi-hero. Dari situ saya ditegur sama teman penulis karena semua pengalaman di pramuka dan adik-adik pramuka coba dituangkan di sebuah buku, dan akhirlah ini buku saya yang 2018 berjudul Perjalanan Damai. Ini kisah saya dan adik-adik pramuka berkeliling Indonesia Pak, menyebarkan perdamaian, mengkampanyekan anti radikalisme, terorisme, memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia. Kami buku kan jadi sebuah catatan kumpulan cerita, ada juga esai, itu juga cerpen, dan bahkan juga beberapa foto-foto kegiatan selama kami berkegiatan di KAPI. Alhamdulillah buku ini menjadi sebuah nuansa baru bahwa saya juga punya positif bahwa ke depan anak pramuka, anak pelajar, mahasiswa juga pegiat literasi mereka bisa berkarya. Jadi mari kita menulis, karena dengan menulis kita akan dikenang dan akan meninggalkan legasi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang DJ. Mari kita menulis. Tulis itu jangan membaca dan peraturan itu sudah saat diisi oleh dan di tempat kami sudah ada bohong yang sudah mengisi buku di tempat saya juga ada dua. Saya terima kasih. Kemudian ke Kang Heri ya selamat datang di Kota Bandung pada orang Bandung ya. Silakan Kang Heri. Nah, sebentar tadi mungkin berkali-kali Kang JJ menyebutkan Mas Gong ya. Untuk kita ya, Mas Gong Agung, beliau memang pribadi yang sangat unik, karyanya luar biasa. Story of the life itu juga sangat. Jadi nanti mungkin suatu saat kita belajar bersama. Nah, dari mana Heri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lahir di Majalengka, saya di Majalengka, dari SD. Berkenalan dengan membaca dan menulis. Tahun 90-an itu susah sekali untuk di kota itu. Saya waktu itu sering langganan di buku satu. Majalah yang kedua itu Gosbab. Buku Gosbab itu yang banyak menginspirasi saya waktu itu. Buku itu asik petualangan dan sebagainya. Saya tidak kepikiran untuk menulis bahwa tidak ada masuk di Indonesia. Jadi ada sastra Indonesia, misalnya ada arena studi apresiasi asas studi inilah saya di Pak di Jogja. Dan pada waktu saya kuliah
oleh senior saya. Waktu itu ini kamu kurang referensi ini dari mana datanya dan sebagainya. Ya, saya membuktikan oke. Setelah tulisan saya dibuat di PR atau di jurnal di orang-orang nasional, kalau saya akan diskusi lagi. Akhirnya pertama kali tulisan saya terbit itu bukan di Jawa Barat, tapi di Bali dan di Republika. Oke, karena saya sudah terbitkan di Republika, hanya saya terbitkan di Republika, nomor KBRI itu adalah orang nasional. Akhirnya saya disalahkan gitu di kampus dan disalahkan. Kalau kamu mau menulis harus dimuat di koran. Kalau nggak dimuat di koran nggak teruji gitu. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu susah untuk masuk ke koran itu ada redaktornya. Ada salah satunya ya. Nah ini kan ada. Ini salah satu redaktor. Tangan kanannya Pak Ali ini. Saya masih oleh-oleh Kang Dadan mungkin sudah dapat penghargaan rancang gitu. Nah, di atas itu saya diterpa habis-habisan untuk bisa menulis, terutama untuk menulis puisi dan esai. Kemudian dari situ akhirnya menulis dalam wilayah eksklusif gitu akhirnya bahwa tidak baik juga kalau menulis itu eksklusif. Akhirnya kami di asas itu tahun 2015 ya, itu mengadakan tur sastra ke sekolah-sekolah, Di situ kami mengajarkan awalnya lewat musikalisasi puisi dan puisi. Bagaimana cara menulis sastra gitu, anak-anak sekolah. Sebelum diambil sebelum Horizon melaksanakan itu juga ya. Horizon melaksanakan itu juga di sekolah-sekolah. Nah, kami sudah melakukan itu dari 20 hari hanya karena kuliah gitu ya. Kan ya biaya tertentu biaya gitu ya kalau di kampus. Karena anggaran aja, kalau anggaran ada baru dilaksanakan, kalau nggak ada ya kami lagi di kampus gitu. Nah kemudian bimbingan taman baca gitu, mendirikan taman sekarang di sana. Program-programnya diantaranya rumah baca taman adopsi dari Yuri di Ulises, dari Yuri di Swiss. Swiss itu ada di Ulises karya James Joyce. Itu dibacanya sangat keren sekali. Buku itu bisa 3 tahun dibacanya. Tapi setelah membaca buku Ulises itu menemukan ahli-ahli James Joyce di Indonesia itu yang kurang itu, jadi tidak ada ahli. Kadang-kadang sekarang bisa jadi ahli baik gitu. Kalau mau nyari referensi tentang baik bisa kadang-kadang ada tentang awet. Nah, ini seperti kita ahli-ahli ini. Makanya kami melaksanakan reading group gitu. Tujuannya itu untuk menjadi ahli atau spesialis dari buku tersebut. Misalkan saya kasih contoh Ubaidillah di Lebak Serang. Di sana rumah baca Kota Tuli. Beliau membaca Masaklan. Dan akhirnya beliau menjadi ahli Masaklan. Masaklan dari program Masaklan itu. Kemudian kami punya program dari Minggu Bandung juga bersama dengan ini dengan Bahtiar sebagai penulisnya. Kasian sekali anak-anak di Kota Bandung itu ya tidak memiliki sejarah terkait dengan Kota Bandungnya sendiri. Sejarah sekolah tidak ada dan sebagainya. Dan memberikan sejarah-sejarah itu. Akhirnya saya mencoba untuk mendekatkan anak-anak itu lewat sejarah, tapi lewat buku Bandung pribadi. Jadi misalkan di daerah saya Dago itu dulunya bekas apa sih Dago itu? Dulunya ada perkampungan apa? Kenapa dinamakan Dago dan sebagainya? Untuk anak-anak itu supaya tahu. Gitu ya. Nah
belajarnya dari buku. Kemudian sekarang YouTube itu berkembang, tapi dengan Kang Aris dan kawan-kawan yang lain di Jawa Barat itu membuat 2 YouTube secara virtual karena pandemi. Yang satu itu novel Arus Balik, yang itu apa saja. Dan itu lebih segmentasinya ke guru dan sebagainya. Anak ini kalau Arus Balik segmentasinya lebih luas. Saya sudah mencapai masuknya kenapa jadi masuknya dari novel? Karena novel itu adalah satu-satunya mungkin buku yang enak dibaca daripada buku ilmiah gitu. Mesti dibaca. Tapi tetap ketika dari novel, kalau kita melihat referensi pastilah buku ilmiah juga. Jadi maksudnya tetap dari karya. Walaupun lainnya ke mana-mana. Itu yang kami lakukan itu. Meningkatkan minat baca di masyarakat. Dan dari reading group itu menghasilkan itu. Setiap sesi itu kita bahas, kemudian setiap sesi itu boleh siapa saja menulis. Dan pasti akan dilahirkan itu. Dan sudah lahir dari itu. Indonesia sendiri sedikit sekali begitu. Bisa dihitung oleh jari. Satu di Depak. 2 di Bandung, 3 di Bogor, di Jawa Tengah. 2 di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu A1, ini kakak dan Hemingway, Outman dan Isi. Kemudian juga satu lagi di kakak itu Rongeng itu Pak. Baik, Kak Heri, mungkin ada sedikit foto gitu atau pesan supaya bisa menjadi alam di waktu tentang ada 3M, membaca, menulis, dan menyayangi pacar. Dan saya setuju. Ya, memang kepada masa kecil itu dengan baca ternyata mampu menginspirasi. Ya, mendekatkan anak-anak. Kemudian kan Yus, bisa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama asli saya sebetulnya bisa aja, bisa dikumpul ya. Dan tapi setelah saya dipanggilnya sampai sekarang dipanggilnya itu akan saya mulai ketika saya SD. Saya suka baca novel kan, ya itu kan posesi. Karena ya karena ada pertimbangan visual ya selain teks visual. Karena saya kemudian juga suka berwayang boleh baik dari radio atau dari kaset. Makanya dulu saya banyak sekali kaset wayang yang sejujurnya itu bisa 3 kaset sih. Dan itu mempengaruhi saya dalam perjalanan literasi saya. Tapi saya selain baca komik juga baca kisah Rasul. Saya pun pas SD udah suka sejarah. Atau ya suka aja gitu SD. Dan ya saat SD pas SMP saya sudah mulai suka baca majalah Hai. Saya suka band, saya anak SMP. Majalah tersebut pada info tentang band ya, jadi saya langganan tidak tetap untuk bisa langganan. Nah, SMA ya masih seperti itu band. Nah, masuk kuliah saya masuk di awalnya di PMS, tapi keluar dan kemudian saya masuk ke sastra.
ya membeli society pun berada dalam lingkungan kampus asli. Tapi saya belum bisa membaca itu. Nah, setelah saya akan membaca itu dan menikmatinya itu justru ketika lulus D3 kemudian saya masuk ekstensi untuk jadi S1. Saya masuk jurusan sastra Indonesia dan oleh dosen saya ya dari kemudian jadi dosen Indonesia saya disarankan memilih novel perburuan Gramedia bahasa karena dosen kalau kamu suka dari saya semangat dan saya beres dan saya lihat terus dari karya-karya yang awalnya terus kembalikan dan ya itu ya. Nah dari sana ya saya perluas wawasan saya akan dunia novel itu baca terutama buku sejarah dan fiksi dan masuk sastra pun saya memilih untuk novel yang bersetting sejarah. Jadi antara fiksi dan fakta. Nah dari sana ya saya sama teman-teman dengan komunitas mencoba bikin grafik. Ya, kumpulan buku yang memang kumpulan cerpen puisi, apalagi sama teman-teman. Nah, kita terbitkan sendiri. Setelah itu saya sendiri mencoba membuat buku yang agak lain, Bu. Jadi ini buku pertama saya sendiri. Buku ini tentang sebuah band punk rock, perang Rembrong yang saya sudah kenal sejak SMA. Kenapa saya memilih band ini? Karena ya selain musikalitas mereka keren, liriknya aduh hebat banget, susah dimengerti. Ya karena lupa kita dengarnya kan kasetan, kaset kadang-kadang liriknya ada yang putih, ada yang hurufnya kecil ya. Ketika saya baca banyak kosakata yang tidak ada dalam kamus bahasa Inggris. Nah, tidak sementara saya belum bisa menulis ya, belum bisa membaca. Tapi ya itu, dan kemudian setelah saya gali dan sudah ada itu ya, saya mulai karena yang suka saya terutama atas liriknya karena kalau ini ya ini band dari bahasa Inggris dan komposer seorang profesor paleoantropologi sekarang dari sanalah saya membaca bahwa lirik band ini kadang-kadang beberapa waktu jatuh di situ setelah membaca novel. Kenapa kekuatan sastra itu sangat besar bagi penulis lagu, termasuk James Joyce kan. Saya tahu Joyce setelah para penggemar ini juga membaca James Joyce terus kayak apa, anyway. Nah, singkat cerita, karena concern saya tentang sejarah dan saya juga suka sastra novel, jadi tahun 2010 saya mulai membuat novel, mulai nulis novel. Karena saya orang Indonesia, saya ingin bikin novel yang bersetting sejarahnya di Indonesia. Dan jadi buku ini sebagai penulis Priangan. Ini saya tulis 7 bulan kalau nggak salah. Settingnya awal abad 18. Di ketika di Priangan mulai diuji cobakan penanaman kopi, Bu. Adalah sebuah perontakan dipimpin oleh Raden Khalid katanya. Itu datanya sekali. Ya, karena ini panggung sejarah, maka ya saya benar-benar ketika menciptakan alur, saya sudah secara
sama sih masih lapor sejarah. Dunia Batavia Jumlah Kita Yasa ini satunya perang Banten melawan Aceh. Karena apa cepat Aceh Belanda dan orang Inggris kan di Israel maka akan sangat komplit secara otomatis. Nah, Belanda saya membuat alur cerita fiksi saya yang kemudian dikoneksikan dengan peristiwa sejarah yang berlangsung. Jadi cukup tidak. Saya kan ini dari anak bandnya. Oh iya, karena saya pun ya. Tulis gitu ya. Tapi sekarang tuh kakaknya saya masih seperti Karena saya masih jadi saya nah sekarang jadi mau saya ada dari mana? Kayaknya sendiri. baik. Terima kasih Kak Yus ya. Ya. Ternyata kekuatan sastra sangat penting besar bagi para pembaca. Dan juga pentingnya motivator untuk mendorong membaca dan menulis. Setelah itu, Motivator itu apa itu? cuma terakhir ya maka Menulis itu adalah mengabadikan kelemahan manusia. Karena manusia akan mati dan lupa kelemahan manusia. Terima kasih atas Baik, terima kasih Kak Yus ya. Jadi Pak, kita tadi dari sudah sastra kemudian perempuanan, ekonomi, kemudian juga kemasyarakatan, dari Kananis tadi juga bagaimana mengatasi anak muda menjadi sebuah cerita, kemudian dari Kang Eri, kemudian sekarang kita ke bisnis, mudah-mudahan Pak Jumari lebih konsen bercerita bagaimana tentang di bidang ekonomi, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen yang paling bagus, guys. Pertama kali berkumpul dengan orang hebat. Biasanya kita ketemu di komunitas. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan 3 bagian. Pertama, perjalanan saya sebagai penulis. Yang kedua, bagaimana cara saya menginspirasi. Dan yang ketiga, dari pesan yang saya catat dari Pak Rais, bagaimana cara meningkatkan minat baca itu. Dan itu saya catat betul dari awal. Jadi perjalanan saya sebetulnya kalau buat orang secara umum, kata orang sudah terlambat. Saya mulai menulis Pak tahun 2007. Usia saya pada saat itu 41 tahun. Itu bukan usia yang muda. Kalau orang berkarir katanya dimulai pada usia 40. Ya, suksesnya itu ya. Tapi saya mulai menulis dari umur 41 tahun. Dan pada saat itu saya tidak merasa minder karena saya punya fungsinya. Dalam pemikiran saya menulis itu sesuatu yang mudah. Soal latar belakang saya eksak. Jadi ketika bicara tentang sosial itu perasaan gitu, perasaan kayaknya lebih mudah belajarnya, perasaan gitu, karena sombong, saya sombong. Tidak boleh itu hanya motivasi saja. Dan jauh sebelum itu, saya sebetulnya pada usia 26 tahun, tepatnya tahun 92, itu saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya sambil mengajar. Karena saya merantau dari Lampung ke Bandung, saya senang surat menyurat. Pada saat itu kan zamannya surat menyurat ya. Zaman sekarang udah nggak ada, kuno ya. Aduh banyak banget tuh ya. Saya senang terutama ya cewek ya, kalau lagi ya. Bukan saja ya. Teman saya itu di mana-mana. Ya. Jadi surat saya, kumpulan surat-surat saya itu numpuk sampai ya mungkin banyak lah saya simpan begitu. Saya berpikir, kenapa nggak saya bikin buku tentang bagaimana cara membuat surat. Maksudnya surat secara umum, bukan hanya surat cinta gitu ya. Tetapi
pada saat itu saya betul-betul tidak tahu, Pak. Bagaimana cara menerbitkan buku itu sama sekali tidak ngerti. Jadi ngetiknya pada saat itu masih zamannya Microsoft, bukan Microsoft Word ya. Word lah ya. Zaman kita ya. Mungkin yang muda-muda nggak mengenal ya. Zaman Word itu sudah dikumpul di disket. Karena bingung tuh begini. Ketika saya misalkan buat surat izin misalkan dari sebuah lembaga, harus izin dulu nih untuk menempatkan kok suratnya gitu kan. Izin banyaknya yang harus minta izin. Ribet banget gitu ya perasaan saya. Dan ini kemana? Inti cerita nggak jadi itu. Sampai saya bekerja, lulus dan bekerja di bidang IT karena background saya teknik informatika. Saya lama membuat coding. Selama 10 tahun saya 15 tahun jadi konsultan. Dan saya sebagai entrepreneur, saya direkturnya punya sedikit karyawan, lalu bukan perusahaan besar. Jadi banyak berguru dengan IT, sehingga kalau teman-teman sekolah saya lihat muka saya, pakar IT, ahli IT, suka diundang-undang juga dari narasumber. Ketika 2007 terjadi sesuatu perubahan, perusahaan saya kolek. Ada satu dan lain hal perusahaan saya. Pada saat itu sebelum kolek atau masih menjelang kolek ya, sebelum bubar itu, saya sempat ketemu dengan seorang jurnalis, Pak. Ini menginspirasi saya. Dia mantan pimret di majalah koran harian bisnis di Bogor. Usianya lebih muda dari saya. Dia juga teknik informatika, ya. Dia ngelamar kerja di salah satu lembaga komputer. Kalau dulu kan ada LPKN. Nah, kebetulan itu saya yang sebagai konsultannya di Mabes TNI. Jadi saya lihat lamarannya itu. Nah, ini udah biasa pengalaman mengajar. Tapi yang menarik bagi saya, dia lampirkan tulisan dia tampil di bahan koran. Membuat saya ingat gitu tulisan itu dulu. Kayaknya saya bisa belajar. Oh, udah terima aja lah. Namanya Arianto MB. Justru sekarang nggak jadi penulis gitu ya. Saya sesalkan. Justru tidak jadi penulis. Justru dia mau seperti saya. Gitu. Saya mau seperti dia gitu ya. Saya dari bangkrut pengen jadi penulis. Dia dari penulis pengen jadi pengusaha. Kembali gitu. Itu kan nasibnya itu kan. Pada saat itu, ini yang sangat menarik. Teman saya ini banyak menceritakan tentang kemudahan tentang strategi bagaimana cara misalkan kalau nulis itu bisa terbit dengan mudah, harusnya pakai banget. Kalau buku itu bisa langsung terbit. Nah itu rahasia-rahasia itu dibuka sama dia dan langsung dipraktekkan. Kalau gitu kita bikin buku aja. Saya udah biasa bikin buku, saya bilang gitu. Tapi bukan buku umum, maksudnya buku kalau di komputer kan sudah bikin paket. Manual itu manual untuk rujukan untuk panduan ya sudah biasa. Tapi kan itu buku auto itu mudah kalau menurut saya. Nah akhirnya karena saya bisnis, maka cara yang paling mudah itu menulis adalah sesuatu yang kita kuasai. Ya itu betul-betul basic ya sudah bikin aja. Gimana? Bikin buku pertama itu kalau saya lihat itu jelek banget. Buku mana saja? Saya ingin tunjukkan bahwa buku saya itu jauh dari ini kecil, lebih tipis lagi. Jadi kira-kira segini lah, kayak buku satu lah. Ya mungkin ya lebih kecil dari ini lah. Jadi kalau mau bikin buku pertama kali ya jangan terlalu tebal. Nah, kira-kira 100 halaman, 120 halaman, ditulis berdua dengan teman saya itu, dan teman saya itu belum pernah bikin buku. Nah, saya bilang gini, nanti tulisan saya, kamu periksa. Dan saya kasih dia, nggak usah, tulis aja, biasa-biasa aja. Tulisan kamu yang bagus. Enggak, saya masih belajar. Saya betul-betul mau belajar, Ini tulisan saya itu tidak ada yang direvisi. Jadi 25 ide bisnis itu dibagi dua. Yang 13 ide punya kawan saya, yang 12 ide punya saya.
total 25 ide bisnis yang paling keren. Nah, judulnya saya nyontoh dari Second Habit. Covernya itu, jadi niru-niru bikin sendiri covernya. Cetak pakai printer gitu kan, tulisan sendiri saya cetak pakai Microsoft Word, dicetak ukuran buku gitu, ditinggal aja kan. Dia cerita sudah selesai buku ya, seperti ini. Mana nih saya bilang berpikirnya? Gampang, gimana? Nanti temuin ada teman kenalannya namanya Dr. Wahyu. Dia itu waktu itu pengusaha bank yang sukses, franchise di mana-mana, dan baru saya nulis buku. Dia juga seorang motivator, suka memberikan ceramah di kampus-kampus tentang bagaimana cara berbisnis. Nah, buku itu ditawarkan ke Dr. Wahyu supaya beliau nulis juga di situ, walaupun hanya selembar. Akhirnya Dr. Wahyu lihat-lihat bukunya, oh boleh lah, dia bilang, Cali, dan nanti saya terbitkan. Jadi nama beliau masuk karena beliau sudah biasa nulis buku-bukunya banyak, bisa dicek nanti Dr. Wahyu itu nama beliau, terus nama teman dan nama saya. Itu waktu itu dibayar 2 juta. 2 juta itu perasaan banyak ya. Iya, karena baru ya tahun 2007. Senang banget karena baru pernah nulis bukan duitnya sebenarnya. Benar ya. Bayar 1 juta dulu. Ya, nanti 1 bulan kalau sudah terbit, kasih tahu. Sebulan kemudian buku terbit. Dia bilang udah ada di toko buku. Nah, sebagai orang yang mau punya buku ya, rasanya seperti orang lahiran mungkin ya. Bangga banget gitu. Jadi gimana caranya? Kata teman saya, buku kita ada di Depok, di Gramedia Depok. Ah, di mana? Ya, saya ke sana. Sampai ke sana itu kebetulan di itu lagi ada buku yang mau. Itu malu gitu. Malu mendengar orang. Pokoknya kampungan banget lah saya. Pengalaman pertama ya Pak? Iya, pengalaman pertama itu pengalaman saya. Dan buku itu langsung bestseller. Nah, kenapa bestseller? Ya iya, Dr. Wahyu kemana-mana dia bawa bukunya. Jadi bestseller itu bisa dibikin gitu loh. Iya, dia bawa 100, 200, dia keliling dalam singkat ribuan buku. Laku. Jadi ada strategi juga sebenarnya. Dengan orang beli buku dia cerita lagi testimoni kan. Lalu Pak, ini gimana Pak untuk motivasi yang muda? Tadi kan Pak dari sini bagaimana menanyakan dengan kerjaan. Jadi story ini sangat luar biasa ya. Sudah saya catat Pak beberapa catatan dari zaman pengalaman pribadi. Saya mendirikan komunitas. Kenapa saya tidak ikut komunitas yang sudah ada? Karena kalau saya ikut komunitas yang sudah ada, nama saya belum dikenal orang. Otomatis saya jadi pilot. Kalau mau jadi leader, ya bikin sendiri gitu. Kalau capek. Gitu. Dulu namanya Aliansi Penulis Independen atau disingkat API. Jadi tahun itu juga saya bikin dan saya jadi pengurus ketua di Jawa Barat. Kemudian berganti lagi jadi Aliansi Penulis Indonesia, bisa di searching. Nah, kemudian terakhir saya mendirikan komunitas penulis kreatif atau disingkat KP. Nah, disinilah saya berbagi ilmu secara gratis di komunitas itu. Nah, di komunitas itu bermula dari Facebook. Jadi dari Facebook, dari online ke offline. Itu sampai di luar negeri. Nah, di luar negeri itu sekarang baru buka di Timor Leste. Bahkan di sana Timor Leste dijadikan para pencarian. Itu komunitas kita itu dan legal. Gitu. Nah, yang di Hong Kong dan Taiwan juga sama. Itu mungkin untuk interaksi di sana bagus ya. Bahkan salah satu pembinaan saya namanya Edi Warhayati, panggil dia Bapak, itu dari orang yang sama sekali nggak bisa nulis, kita ajarin secara online, sekarang menjadi jurnalis dan menjadi juara di lomba menulis migran. Ya, jadi dia ini untuk motivasi juga.
ETI itu Taiwan Literatur Award for Migran 2020. Ya, pertimbangan buat dan dia juga sebenarnya saya ingin mendengar langsung mendengarkan segalanya. ya, Kita membatasi waktu, jadi kita akan berakhir. Ya, saya mau berbicara lagi. Terima kasih semua catatan sudah saya catat. Antara lain cara kita menulis adalah sesuatu yang kita kuasai. Bisa mendorong para penulis untuk menulis. Baik, Bang Juman, terima kasih. Maaf, saya tambahkan. Iya. Ini harus saya sampaikan. Ini poin yang pertama saya ingin tahu perlu dibangun. Misalnya dengan cara mendongeng. Jadi kan di Jawa Barat sudah mendongeng. Ya. Nah, mendongeng itu penting karena dengan mendongeng itu membuat anak-anak itu rasa ingin tahu tinggi. Ketika mereka ingin tahu, kita bilang baca. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memotivasi orang supaya menjadi orang yang sukses atau manusia unggul. Untuk menjadi manusia unggul, dia harus banyak belajar. Caranya membaca buku. Kemudian, yang bisa dilakukan oleh lembaga, yaitu lomba bercerita atau dongeng. Ya, storytelling itu sangat penting. Kalau dia akan bercerita, otomatis akan membaca. Mungkin ini sudah dilakukan. Yang berikutnya lomba menulis. Ini juga sudah dilakukan, cuma mungkin lebih bervariasi lagi. Nah, kemudian lomba baca puisi. Ya, lomba baca puisi. Ini menarik juga, bisa masuk di konten YouTube juga. Dan ternyata survei membuktikan, ya saya baru mendirikan channel YouTube gara-gara COVID ini banyak. Ternyata salah satu beberapa puisi saya kan saya suruh orang yang baca dengan ekspresi. Ternyata yang lihat banyak sekali, lebih banyak dari yang lain. Ini luar biasa. Berarti banyak yang suka. Gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan. Dan terakhir, menggali informasi lalu dibuat resume. Maksudnya begini, mengajarkan siswa sekolah itu diadakan pelatihan jurnalis. Dengan pelatihan jurnalis ini nanti mereka tidak dibiarkan sendiri ya. Siswa ini nanti disuruh gali, suruh wawancarai gurunya, temannya, atau siapa saja, sejarah sekolahnya, lalu dibikin tulisan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. biasa ya. Iya, pembelajaran. Baik, kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris dan teman-teman saya hormati, saya pertama pada diri asal sehari-hari sebagai penunggu perusahaan IPOS ini dan editor di Pusat. Mungkin saya ingin mengutip salah satu kata-kata Pak IPOS yang sering disampaikan kepada saya. Kira-kira begini, menulislah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan berpikir tentang Allah yang terus. Itu yang banyak memotivasi banyak penulis menurut saya. Karena untuk era sekarang menulis itu adalah amal ibadah, murni amal ibadah. Saya kira akan hanya orang-orang yang bisa menulis satu buku dari legalnya bisa dipakai menulis satu rumah di dalam sekarang. Bahkan teman-teman saya mungkin harus mengeluarkan modal dulu untuk berbeda dengan tahun 2005 saya misalnya. Ya, satu buku bestseller itu bisa artinya bisa dipakai untuk menghidupi penulis. Jadi mungkin menulis zaman sekarang bukan satu tujuan mendapatkan secara langsung ya, tapi
Tapi itu juga memiliki inspirasi saya untuk menulis sampai bikin sini, mencoba menulis dan juga yang dimuat beberapa media sudah ya banyak misalnya. Tapi yang paling menarik bagi saya dari soal ini adalah bukan sekeinginan saya untuk seperti yang lain tapi kesempatan lain dalam hal dokumentasi itu yang saya catat sejak dulu. Jadi beliau itu sangat di dalam dokumentasi. Selain misalnya menulis kurang lebih 200 buku, banyak tulisnya mungkin hampir setahun 3. Dia juga menulis 30.000 catatan harian. Setiap hari menulis catatan harian. Dan surat-suratnya juga buku hari halamannya di hari. Dan juga sebagai kolektor buku paling banyak di Indonesia menurut saya. Jumlahnya mencapai lebih dari 40.000. Karena itu sangat mencintai pekerjaannya sebagai penulis. Saya mungkin di Indonesia akan sangat jarang yang dikatakan itu sebagai pekerjaan pengarang. Yang jarang ada yang seperti itu. Bahkan saya sendiri pegawai swasta kan tidak mencari sebagai pengarang. Teman-teman lain mungkin macam-macam. Karena keyakinan beliau bahwa menulis itu bisa membawa. Ya mungkin tidak banyak tuh kalau saya nulis ya sedikit karena terlibat cerita ada novel di dalam bahasa Sunda yang pengalaman saya yang paling berharga adalah tahun 2013 saya menjadi tertarik membaca komputer. Semua buku komputer saya baca dan tiba-tiba jadi belajar coding gitu. Belajar coding dan pada itu tiba-tiba ini nulis komputer itu yang menurut saya aneh gitu. Mungkin karena menurut saya basicnya di eksak. Dan ternyata menulis buku komputer itu jauh lebih menghasilkan daripada sastra kalau misalnya dilihat dari seperti itu. Misalnya dalam 1 tahun itu kalau lagi itu bisa 60.000 eksemplar per buku. Jadi itu untuk modalnya berapa? Tapi 2010 sini besar dong. Karena internet juga ini orang-orang sudah tidak perlu lagi membaca buku untuk belajar di komputer dan sebagainya. Itu juga menjadi tantangan bagi saya sebagian besar menulis dalam ada 2 novel yang diberikan ditulis dalam bahasa Indonesia yang waktu itu disempatkan dari novel Dewan Jakarta, tetapi hanya waktu di 8 besar di catatan yang direkomendasikan untuk diterbitkan dari sampai sekarang bersamaan dengan beberapa yang itu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Chandra. Mungkin orang tahu. Jadi yang tadi ya, menulis sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain juga dan bermanfaat. Mencukupi catatan Pak Anissa sendiri. Dari Bapak sendiri ada khusus gitu? Belum ada masih belajar membuat uang. Baik, terima kasih Pak Kadis. Yang terakhir ini Kang yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kadis. Mungkin sama saya bagi dari 3 bagian. Yang pertama ini perkenalan dulu saya saat ini versinya Pak Kadis dan sebagian besar di sini sekarang. Tapi menulis ini menurut saya menjadi salah satu jalan pembuka ke tahap berikutnya dari saya.
ini dimulai sejak tahun 2013. Pertama kali saya menulis jurnal itu pada saat kuliah S1. Kemudian diajak oleh dosen dari seluruh angkatan saya, tidak ada yang mau menulis dari seluruh angkatan saya. Katanya yakin teman-teman nanti jadi dosen. Gitu. Tapi benar, akhirnya saya jadi dosen tahun 2018. Nah, 2013 itu diajak oleh dosen, ayo kita tulis. Tapi kalau nulis jurnal itu nggak bisa langsung nulis, harus ada eksperimennya lebih dahulu. Jadi akhirnya memutuskan ke lab, masuk ke lab selama 1 tahun, tidur di lab, mandi sebelah lab. Gitu. Jadi kehidupannya di lab, ya. Di lab government cookie pada saat itu. Kebetulan waktu itu ada program dari Kementerian Pertanian lebih banyak. Intinya pada saat itu adalah bagaimana mencatat sapi itu kalau didatangkan dari luar ataupun sapi yang dikelola di Indonesia itu harus jelas apa perpindahan sapinya. Akhirnya kita meneliti mengenai sapi pada saat itu. Tapi dari lab e-government kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Nah, kita lakukan selama 1 tahun monitoring sapi sampai saya datang langsung ke peternakan dan lain. Tapi poinnya adalah di sana eksperimen yang dilakukan 1 tahun, karya tulisnya hanya 1. Jadi sangat lama sekali eksperimennya, tapi hasil eksperimen itu kita tuliskan dalam bentuk karya tulis ya di jurnal dan juga conference paper. Kemudian, nah dari tulisan itu jadi modal saya untuk lanjut ke S2 langsung. Pada saat itu ada tawaran terbuka untuk semua mahasiswa ataupun untuk menjadi peneliti. Persyaratannya hanya 1, berapa banyak dan seberapa bagus karya tulis kamu. Persyaratannya seperti itu. Akhirnya saya masukkan paper saya, hanya satu-satunya paper saya. Hasil eksperimen 1 tahun di Kementerian Pertanian, kemudian saya masukkan ke dalam proposal, dan dari sekian banyak kompetitor, alhamdulillah terpilih perwakilan 1 orang. Akhirnya langsung berangkat beberapa bulan kemudian. Nah, selama di Jepang, yang sebelumnya saya meyakini saya udah hobi membaca, saya rajin menulis paper. Ternyata sampai ke sana saya merasa tidak ada apa-apa. Kenapa? Orang sana itu kalau istilahnya ya mungkin banyak yang bilang ini disiplin, kemudian tekun dan lain-lain. Benar, bukan hanya itu saja poinnya. Mereka tahan berjam-jam di lab untuk melakukan eksperimen dan menulis paper. Di sana saya belajar beberapa bulan di Jepang. Kadang saya harus presentasi jam 2 pagi. Kadang profesornya itu belum pulang, saya nggak boleh pulang. Jadi kegiatannya di sana. Akhirnya selama berapa bulan, saya melihat setiap hari itu kita dikasih bahan bacaan minimal 10 paper kita harus habiskan dan mengerti. Di sana, web saya waktu itu. Akhirnya, wah saya dan teman-teman di Indonesia lainnya mungkin, aduh ini sangat sulit sekali. Sebulan pertama itu udah jalan-jalan aja, tergantung nanti. Gitu. Akhirnya bulan pertama kebanyakan jalan-jalan. Bulan kedua semakin numpuk paper yang harus dibaca, jadi akumulasi sampai dan bulan ketiga kalau mau lulus dari sana ya udah harus dari bulan pertama itu diam. Akhirnya bulan kedua stop jalan-jalan baca paper. Nah dari baca ini mengerti keterbaruan kalau di bidang saya penelitian itu syarat utamanya adalah keterbaruan dalam menulis. Keterbaruannya kalau saya berpikir ketika sebelum saya mengikuti riset di Jepang ini, keterbaruannya saya menganggap ini harus sesuatu yang besar yang dikenal orang. Ternyata itu nggak bisa sebenarnya. Keterbaruan itu menurut pembimbing saya dulu di Jepang, sebenarnya pembimbingnya orang US, tapi dijelaskan di Jepang, namanya Profesor Graham Ginty. Sekarang saya masih komunikasi dan masih belajar. Sekarang ini beliau yang merupakan pentolan dari SEL, sesi computational linguistics, megang seluruh dunia.
Saya melihat cara belajarnya itu ternyata simpel. Yang pertama dari paper itu kita kuasai. Kemudian setelah kita kuasai, kita tulis. Karena tanpa tulis ya kita nggak bisa menghasilkan apa namanya karya tulis yang bagus. Dan bulan kedua dan seterusnya saya pergi jalan-jalan ya sedikit. Akhirnya amati paper selesai. Paper selesai baca paper, kemudian tuliskan hasilnya. Ketika itu sudah selesai semua, kemudian saya ditawarkan PhD di sana. Balinya di Indonesia sudah mau siap-siap mau berangkat gitu kan. Tapi ternyata hasil belajar saya di sana baca kemudian tulis jurnal, kebetulan tahun lalu juga terlibat di beberapa nasional jurnal akhirnya ini ternyata masih banyak permasalahan. Saya melihat ini mungkin share sedikit teman-teman dosen yang mungkin ada beberapa yang dosen. Saya melihat tulisan itu apa namanya banyak dosen, mungkin tidak semua dosen, saya bilang sebagian atau mungkin beberapa dosen ini belum bisa menulis, padahal kerjaan utamanya adalah menulis. Pada 2018 saya jadi dosen, kemudian cuma berapa tahun memutuskan keluar bangun startup namanya Bisa.ai. Tujuan utamanya adalah membantu teman-teman komunitas termasuk dosen di dalamnya, mahasiswa, kemudian praktisi agar dapat belajar baik itu belajar menulis, belajar membaca yang baik, kemudian terutama di bidang IT. Jadi, motivasi awalnya membangun Bisa.ai, ini salah satu startup digital untuk pembelajaran. Saya melihat teman-teman dosen mungkin perlu ada peningkatan. Nah, di sini kita fasilitasi, kita mengundang dosen-dosen lain yang sudah punya pengalaman dan jam terbangnya. Misalkan kita pernah mengundang Kang Monopurwo. Ya, ada yang pernah kenal Kang Monopurwo. Ya, sudah 3 kali mengisi di webinarnya Bisa.ai. Saya bilang ke Kang Monopurwo, jangan terlalu berat, yang ringan aja, yang happy-happy. Jadi ceritanya itu kemana-mana, tapi jadi ada awareness untuk belajar. Karena belajar itu sebenarnya kalau menurut saya itu bisa kita lakukan sendiri, tapi tetap ada guru. Karena kalau nggak ada gurunya kan nanti sesat. Tapi di sini pembukanya yang harus diingatkan kepada masyarakat. Nah, salah satunya kita menggunakan kemudian kita juga pernah mengundang mantan Menteri Keuangan kemudian teman-teman dari praktisi, misalkan dari asosiasi tadi pun juga, kita semua sama-sama kita belajar share ilmu. Jadi kalau saya melihatnya saat ini banyak yang tidak saya punya platform di platform saya ya. Nah kalau saya tidak seperti itu, saya inginnya belajar itu bisa melalui media apapun. Nah salah satu yang coba kita jalankan saat ini adalah di komunitas. Hari ini kita undang para pakar, para penulis, Jadi juga pernah masuk ya waktu itu, kemudian dan teman-teman lain yang ada. Jadi jika berkenan untuk memberikan motivasi ataupun share mengenai karya tulisnya, silakan Bisa.ai agar generasi berikutnya gemar menulis dan membaca. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yang muda yang berperan